Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana cara 19 cara bekerja cepat di Word. Akan tetapi pada kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita mengatur jarak spasi pada Word. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton terus. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat dekat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ. Dan kalian juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Mudah-mudahan pembahasan yang akan kita bahas nantinya mudah-mudahan dapat dipahami, dan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan cara tersebut. Silahkan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita buka Word-nya di sini. Nah, di sini yang akan kita bahas pada pertemuan yang kelima yaitu bagaimana cara kita mengatur jarak spasi di Word. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kelima ini ada 5 langkah yaitu jarak spasi yang berjauhan. Kemudian yang kedua di sini ada jarak spasi antar paragraf, dan yang ketiga jarak spasi antar baris, yang keempat jarak spasi antar kata, dan yang terakhir yaitu yang kelima jarak spasi antar huruf. Oke, yang akan kita bahas yaitu di langkah yang pertama ini yaitu mengatur jarak spasi yang berjauhan. Baik, kita buka di sini contoh datanya. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah data seperti ini. Cara pengetikannya di sini jarak spasi dari suatu kata ke kata yang lainnya di sini sangat berantakan, jauh sekali jarak spasinya, dan perlu kita mengedit jarak spasi tersebut. Boleh saja kalian lakukan cara ini, hanya cukup backspace. Dengan cara backspace kalian upload dan kemudian backspace satu persatu. Boleh kalian lakukan dengan cara demikian kalau data itu hanya sedikit saja. Kan tetapi jika data tersebut ini banyak sekali yang harus kita edit, ini cukup memakan waktu yang lama kalau kita menggunakan cara demikian. Nah, pada Word ini kita dipermudah untuk mengedit jarak spasi yang berjauhan seperti ini, seperti data yang ada pada layar. Caranya ini lebih praktis, lebih simple, cepat jika kalian menggunakan cara ini. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum kita perbaiki jarak spasi tersebut, di sini bisa kalian lakukan di contoh pada program Excel. Nah,
sambil menunggu. Oke, ini ada data Excel dan Word. Yang sebelah kanan ini adalah Excel dan ini Word. Ini bagaimana jika kita memiliki data yang demikian, dan ini sangat merepotkan sekali untuk mengeditnya. Jarak spasinya ini sangat jauh sekali, dan bagaimana kalau cara kita mengedit spasi, jarak spasinya yang jauh seperti ini. Nah, yang pertama di sini kita akan edit pada Word terlebih dahulu. Oke, jika pada Word di sini kita akan menghapus spasi yang berlebihan di sini. Caranya kita blok terlebih dahulu semua datanya, kemudian kita tekan tombol Ctrl H pada Word. Ini cara mengatur spasi yang berlebihan pada Word. Kita akan diarahkan ke replace, find and replace. Kalau find ini untuk mencari data yang kita cari, dan kalau replace di sini kita akan merubahnya. Nah, caranya kalau untuk menghilangkan spasi yang berlebihan di sini kita ketikkan tanda panah yang mengarah ke atas seperti ini. Kemudian kita ketikkan W, dan di sini replace kita spasi sebanyak 1. Kemudian kita replace all. Nah, di sini ada 71 kata yang diedit. Kemudian kita yes dan kita oke. Nah, data yang semula spasinya yang berlebihan dan berantakan di sini sudah kita hilangkan, dan naskah yang sudah kita ketik di sini sudah rapi sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanpa kita harus menghapus satu demi satu. Ini pada program Microsoft Word. Lalu bagaimana kalau untuk program Microsoft Excel? Kita buka contoh Excelnya di sini. Nah, jika di sini Excel kita ada dua cara untuk merubah spasi yang berlebihan pada Excel. Yang pertama kita menggunakan rumus formula. Yang kedua kita akan memanfaatkan sebuah replace. Nah, kita lakukan cara yang pertama terlebih dahulu. Kita menggunakan fungsi rumus formula, yaitu fungsi rumus trim. Oke, seperti ini. Kemudian teksnya kita klik dan kemudian kita enter. Baik. Nah, apabila data kita berantakan seperti ini, setelah kita memasukkan rumus tersebut pada formula untuk menghilangkan spasi yang berlebihan, dan hasilnya hasilnya adalah ini, teks yang setelah kita edit dia memanjang. Lalu bagaimana untuk mengaturnya? Kita wrap teks saja. Nah, hasilnya seperti ini, dan tinggal kita tarik ke bawah. Nah, semuanya sudah kita hilangkan spasi yang berlebihan dengan cara yang pertama ini. Kemudian cara yang kedua kita blok. Kita manfaatkan sebuah replace di sini, dan kita manfaatkan sebuah shortcut yaitu Ctrl H. Nah, di sini akan menampilkan find and replace. Kalau find, saya ulangi untuk mencari kata yang sedang kita cari, dan untuk replace di sini merubah. Caranya kita ketik spasi sebanyak 2. Kemudian di sini replace weight-nya kita rubah menjadi 1 spasi. 1 ketukan saja. Kemudian kita replace all. Data yang ditemukan yang spasinya berlebihan di sini sebanyak 568 kata. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini masih belum rapi. Untuk merapikannya lagi, silakan replace all lagi. Replace all lagi. Perintah replace berhasil. Nah, ini
sudah berhasil. Kemudian kita close. Ini cara yang kedua. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita akan mengatur jarak spasi antar paragraf. Nah, untuk mengatur jarak spasi antar paragraf, kita kembali ke Word. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas di langkah yang kedua, yaitu bagaimana cara memberikan sebuah jarak spasi antar paragraf. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah contoh catatan skripsi di sini, contoh pembuatan tesis atau skripsi di sini. Contohnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya pada skripsi yang digunakan untuk mengatur spasinya di sini, kita klik di sini. Ini ada 1,0, spasinya ada 1,15 dan ada 1,5 dan ada 2,0. Biasanya untuk sebuah tesis atau skripsi di sini biasanya menggunakan jarak spasinya adalah 1,5. Nah, cara menyetingnya adalah 1,5. Lalu yang jadi permasalahannya di sini, bagaimana kalau kita akan memberi jarak spasi antar paragraf? Contoh di sini, contoh paragraf ini adalah paragraf yang pertama dan ini adalah paragraf yang kedua. Kita akan memberi jarak spasi antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Caranya, biasanya yang kita lakukan untuk memberi jarak, tinggal kita spasi saja. Nah, cara ini kurang efektif apabila kita lakukan dengan cara demikian, karena jarak spasi tersebut ini sangat berjauhan. Kalau kita hapus, maka jaraknya sama dengan yang di atasnya, 1,5 jarak spasinya. Lalu bagaimana cara untuk memberi spasi antara paragraf tersebut? Caranya kita blok terlebih dahulu, Ctrl A untuk paragrafnya. Kemudian untuk memberi jarak spasi antar paragrafnya, kita masuk pada paragraf ini. Nah, kita akan disajikan yaitu berupa form paragraf. Di sini ada dua opsi, ada indent dan ada line. Kita pilih yang indent. Nah, untuk mengatur sebuah paragraf, di sini ada indent dan ada spacing. Kita untuk mengatur jarak spasi antar paragraf, kita pilih yang spasi yang ini. Kemudian kita before-nya kita naikkan yaitu 6 poin. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan diberi jarak tanpa kita melakukan atau menekan tombol enter yang ada pada keyboard. Secara otomatis dia akan diberi jarak. Oke, untuk ini kita rubah masuk paragraf karena jaraknya disesuaikan dengan paragraf. Kita 0 saja. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga di sini kita akan mengatur jarak spasi antar baris. Nah, seperti apa baris? Nah, di sini pada akhir paragraf ada beberapa kalimat. Ini ada beberapa kata belajar di sini, kita nantinya akan kita naikkan ke atas. Kalau kita lakukan dengan cara ini, ukuran fontnya kita perkecil. Kalau kita lakukan cara demikian, cara ini kurang efektif. Dan nantinya ukuran fontnya tidak sama dengan yang di atasnya. Kalau font yang di atasnya di sini menggunakan ukuran 11, kan tetapi pada kalimat kurikulum di sini
fontnya hanya 10. Di sini kita akan merubah ukuran font tersebut tanpa kita akan menaikkan sebuah kata belajar. Seperti yang tadi ini, kata belajar akan kita naikkan ke atas tanpa merubah ukuran fontnya. Caranya, kita masuk pada menu home, kemudian kita pilih yang font. Kalau tadi yang paragraf untuk memberi spasi, jarak spasi antar paragraf. Kalau sekarang kita mengatur fontnya, kita masuk pada menu font. Kemudian di sini kita akan diarahkan yaitu berupa font. Ada dua opsi di sini, ada font dan ada advance. Kita pilih yang advance. Kemudian di sini ada spacing. Spacing itu kalau kita klik yang normal, di sini ada settingannya, ada normal dan ada expand dan expanded ya. Dan ada yang ketiga ini ada condense. Kalau yang expand ini jarak spasinya ini saling berjauhan, dan kalau yang ketiga ini condense, ini jarak dari spasi huruf yang satu ke yang lainnya ini saling berdekatan. Nah, kita pilih yang condense. Kita coba condense di sini untuk mengatur ukurannya. Di sini kita coba menggunakan 1 poin. Kita klik OK. Nah, kata belajar dia sudah naik ke atas. Akan tetapi untuk jarak spasinya ini terlalu berdekatan dari huruf yang satu ke huruf yang lainnya. Terlalu berdekatan. Kita rubah lagi untuk ukuran kondennya. Di sini kita turunkan menjadi 0,5. Oke, kalau 0,5 kata belajarnya sudah naik, kan, tetapi jaraknya masih terlalu berdekatan. Kita atur lagi, misalkan kita pakai 3, kita menggunakan 3. Baik, kata belajarnya sudah naik. Di sini masih ada yang kosong. Kita atur lagi fontnya, kita gunakan 2 saja. Kemudian kita klik OK. Ya, sudah cukup. Nah, kata belajar yang semula tadinya ada di bawah sekarang sudah tergabung menjadi satu baris. Nah, ini cara atur ukuran, cara atur jarak spasi baris. Ini langkah yang ketiga. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke bagaimana cara mengatur jarak spasi antar kata. Nah, untuk melanjutkan, di sini kita buka dokumen baru. Nah, di dokumen baru ini saya telah memiliki nah, di sini saya memiliki tabel yang seperti ini. Ini hanya contoh saja. Nah, ini nomornya pada tabel, nomor pada tabel di sini N-nya ada di atas dan O-nya ada di bawah. Ini jarak spasinya tidak beraturan dan perlu kita edit. Nah, untuk mengeditnya tidak perlu kita harus menggeser tabel yang ini untuk mengeditnya, maka cara ini kurang efektif apabila kita lakukan cara demikian, karena kita harus menggeser tabelnya. Dan kalau kita menggeser tabel tersebut, otomatis tabel yang sebelahnya akan bergeser ke samping kanan, dan otomatis juga kita akan menggeser tabel yang lainnya yang ada di sini. Nah, jadi kita akan mengatur jarak spasi yang berantakan seperti ini. Caranya tinggal kita blok tabelnya. Kemudian di sini kita atur paragrafnya terlebih dahulu. Ini untuk mengatur jarak spasi antar kata.
kita atur paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kalau kita masuk pada paragraf, dan di sini ada dua opsi, ada indent dan len. Nah, kita pilih yang indent. Kalau tadi kita mengatur jarak spasi antar paragraf, kita atur yang spasi, yang before, yang spasi ini. Karena di sini saya akan mengatur jarak spasi antar kata. Nah, di sini untuk leftnya kita naikkan, kita kurangi jadi negatif 0,2. Kalian boleh gunakan negatif 0,1. Nah, kita coba negatif 0,2 saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dia sudah tertata rapi. Nah, seperti ini. Oke. Akan tetapi di sini untuk nomor urut ini masih hilang. Nah, tinggal kita atur saja untuk nomor urutnya. Caranya di sini kita beri rata tengah, dan layout kita tengahkan juga ke bawah, kita beri rata tengah yang ada pada alignment ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini September, November ini masih belum tampak sepenuhnya. Nah, perlu kita atur untuk ukuran fontnya, karena untuk paragraf sudah kita atur tadi. Sekarang untuk paragrafnya, untuk fontnya kita blok ini, kemudian kita atur jarak spasinya yang ada di font. Kalau barusan kita terletak pada paragraf, kemudian kita atur di fontnya. Setelah kita atur di paragraf, kemudian kita atur di font. Dan di sini ada dua opsi, kita pilih yang advance. Nah, kita naikkan di sini yang 0,2 poin, kita naikkan menjadi 3. Coba, masih belum ya, kita naikkan lagi. Sorry, ukuran fontnya masih belum, kita ganti ke 0,5. Oke, sudah mulai tampak. Di sini November dan Desembernya masih belum, kita tambahkan sedikit lagi 0,6, kurang sedikit lagi, kita tambahkan 0,7 poin, kita klik OK. Nah, di sini sudah mulai tampak. Ini cara kita mengatur jarak spasi antar kata. Ini cara yang kelima. Kemudian cara yang keenam. Untuk cara yang keenam di sini kita akan mengatur jarak spasi antar huruf. Nah, di sini biasanya kalau kita ingin mengetik daftar hadir siswa, contohnya di sini. Jika kita ingin memberi jarak spasinya, biasanya yang kita lakukan adalah memberi spasi di sini. Cara ini boleh kalian lakukan, tapi cara ini juga kurang efektif apabila kalian melakukan dengan cara demikian. Nah, ini perlu waktu yang cukup lama kalau kita melakukan cara yang demikian. Di sini ada cara yang lebih cepat, lebih simple dan praktis. Caranya kita blok terlebih dahulu untuk memberi jarak spasi antar huruf. Kita masuk pada font. Kemudian di sini sama yang tadi. Ini untuk expand, ini jarak spasi saling berjauhan. Kalau konden di sini jarak spasi antar huruf saling mendekati. Kita pilih yang expand untuk memberikan spasi jarak yang saling berjauhan. Kemudian di sini kalian atur untuk poinnya. Di sini kita coba menggunakan poin 1 saja. Nah, di sini sudah mulai tampak untuk spasinya, jarak spasinya sudah mulai berubah. Jika masih kurang, perlu kita kurangi di sini jadi 0,5 misalkan.
kita klik OK. Masih kurang, kita gunakan 0,3. Sorry, ini saling berdekatan. Kita tambahkan ke 1,5. Kita coba gunakan 1,5, kemudian kita oke. Nah, ini jarak antar spasinya sudah saling berjauhan. Jika kurang, tinggal kalian tambahkan saja di sini. Misalkan kita gunakan 2 poin, kemudian kita klik OK, maka daftar hadir siswa jarak spasinya sudah saling berjauhan. Ini cara yang kelima. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini, bagaimana cara kita mengatur jarak antar spasi pada program Microsoft Word. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara mengatur jarak spasi di Word, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.